Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikrih wa ta'abadan bitilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما مكين فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم wa sadaqa Rasulullah Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Shadaqallahul azim. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu riwayat yang pernah dikisahkan Rasulullah SAW tentang penciptaan seorang manusia di dalam rahim seorang ibu. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni umhi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan manusia itu terjadi dalam perut ibunya itu selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan mithlu dzalik. Kemudian setelah 40 hari itu, maka berubahlah yang tadinya nutfah atau air mani itu berubah menjadi segumpal darah yang menempel atau yang bergantung. Yaitu segumpal darah yang bergantung kepada rahim. Summa yakunu mudghatan mithlu dzalik. Kemudian setelah 40 hari juga berubahlah yang tadinya air mani kemudian berubah menjadi sebuah darah yang bergantung kepada rahim, kemudian berubah kembali menjadi segumpal daging. Artinya dalam 40 hari pertama kita itu terbentuk dalam sebuah mani, air mani. Kemudian selanjutnya 40 hari kedua kita itu terbentuk dalam bentuk sebuah darah yang bergantung dan menempel ke dalam dinding rahim. Kemudian di 40 hari yang ketiga kita itu atau mani kita itu, kemudian darah kita itu berubah menjadi segumpal daging. Nah, ketika sampai kepada 40 hari maka yursalu al-malak atau summa yursalu al-malak. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepada bayi tersebut atau kepada janin tersebut. Dan ulama bersepakat bahwasanya malaikat atau Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ketika janin tersebut berumur 120 hari di dalam kandungan. Artinya 40 hari dalam pembentukan nutfah atau berbentuk air, kemudian selanjutnya 40 hari dalam pembentukan alaqah atau darah yang bergantung atau yang menempel di dalam suatu janin. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu kemudian ditiupkanlah ruh di hari 40 hari yang selanjutnya, yaitu ketika sampai 120 hari.
Maka ketika janin tersebut sudah menjadi mudghah, lalu proses selanjutnya menjadi sebuah tulang, yang mana tulang ini selanjutnya akan dibaluti oleh daging-daging. Fakasawnal 'idhama lahman. Kemudian kami baluti tulang belulang itu dengan daging. Lalu selanjutnya summa ansha'nahum khalqan akhar, dan diciptakanlah dengan bentuk-bentuk yang lain yang lebih sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik Maha Pencipta. Demikianlah proses pembentukan manusia dari yang tadinya nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi al-mudghah, kemudian menjadi tulang belulang, dan kemudian akhirnya menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan manusia dari proses yang kecil sampai menjadi manusia seutuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sayangnya Allah, sebagaimana rahimnya Allah menjaga kita, menjaga rahim dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Yang tadinya tidak tahu apa-apa. Hal ata halal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahkan kita tidak tahu siapa diri kita, dan bahkan orang lain memberikan nama untuk kita. Inna khalaqnal insana min amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfah. Sungguhnya Allah ciptakan manusia itu dari nutfah, yaitu air mani, setetes air mani. Amsajin yang bercampur, faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami ciptakan mereka bisa mendengar dan bisa melihat. Maka ketika sudah ditiupkan ruh, bahwasanya janin-janin kita itu mereka sudah mendengar dan sudah bisa melihat orang-orang yang di sekitarnya. Tentunya dengan zat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk meniupkan ruh, bahwasanya Allah pun saat itu menentukan 4 takdir atau nasib manusia. Di antaranya yang pertama adalah rizki, yang kedua adalah ajal, yang ketiga adalah amal, dan yang keempat adalah kesengsaraan dan kebahagiaan. Inilah 4 ketika Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh dan Allah menentukan takdirnya. Bagaimana dengan rizki? Kita tidak perlu merasa khawatir dengan rizki kita. Tapi jangan merasa bahwasanya rizki kita telah ditanggung oleh Allah. Ada kewajiban bagi kita, yaitu untuk ikhtiar. Ya. Meskipun Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Allah sudah menanggung rizkinya, tapi tanggungan Allah ini harus dengan usaha. Makanya saya akan memberikan tips, yaitu dalam suatu singkatan, yaitu duit. Ketika kita bekerja, beramal, mencari rizki, maka ingatlah duit. Apa itu duit? Yang pertama adalah D, doa. Yang kedua adalah U, usaha. Yang ketiga adalah I, iman. Dan yang keempat adalah T, takwa. Jadi jangan hanya sekedar kita hanya bertawakal kepada Allah. Mestilah kita harus berusaha sebelum kita bertawakal. Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, maka tawakal itulah kepada Allah. Karena memang setiap orang sudah ditentukan rizkinya, tapi harus dicari dan ikhtiar. Dalam hadis dikatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, larzaqakum kama yarzuqu tayran tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah pernah menyampaikan bahwasannya ketika kalian bertawakal Allah, hakut tawakul, benar-benar bertawakal, percaya sama Allah dengan ikhtiar, la razaqakum, maka Allah akan memberikan kalian rizki. Kama yarzuqu tayran, seperti hanya Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tagdu himason wa taruh bitonan, pergi dengan tangan kosong kemudian pulang dengan perut kenyang. Kemudian yang selanjutnya adalah ajal. Allah telah menentukan ajal seseorang, kapan dia mati, kapan dia hidup. Karena dia al-muhyi wal mumit. Karena Allah itu adalah orang yang muhyi,
yang maha menghidupkan, wal mumit, dan orang yang mematikan. Walikulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ketika Allah telah menentukan ajal seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkeinginan, berkemauan, maka Allah, ketika Allah berkata kun, jadilah, maka jadilah. Kemudian yang ketiga yaitu amal. Apa yang berkaitan dengan amal? Yang berkaitan dengan amal adalah perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita. Karena setiap yang kita kerjakan itu akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan ditimbang, ada mizan, nanti pertimbangan, pertanggungjawaban di akhir tentang amal kita. Ketika kita beramal, sesungguhnya kalau kita sadar bahwasanya amal kita itu diperhatikan, maka kita akan merasa takut sama Allah. Ya. Mengapa? Apa yang harus kita miliki ketika kita benar-benar takut sama Allah? Yaitu 3 faktor. Ya, 3 faktor yang harus kita miliki. 3 tiang yang harus kita miliki. Yang pertama iman, yang kedua ihsan, dan yang ketiga adalah Islam. Atau iman, Islam, dan ihsan. Apa itu ihsan? Iman sudah jelas, keimanan kita, rukun iman yang 6. Islam, rukun Islam yang harus kita laksanakan, kewajiban kita sebagai orang muslim. Sedangkan yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annakum tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ketika kamu tidak bisa melihat Allah, percayalah bahwa Allah selalu melihat kita. Ketika ada ihsan dalam diri kita, maka kita akan merasa bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita dan Allah selalu mengawasi diri kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesengsaraan dan kebahagiaan. Allah telah menentukan ketika ditiupkannya ruh, yaitu ditentukan juga nasib tentang kesengsaraan dan tadi kesengsaraan dengan kebahagiaan. Apa ini kesengsaraan kebahagiaan? Kesengsaraan dan kebahagiaan ini berkaitan dengan surga dan neraka. Apa maksudnya surga dan neraka? Yaitu bagi orang yang beramal kebaikan, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada surga. Bagi orang yang berbuat kejahatan atau maksiat, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada neraka. Maka dari bahasan ini kita dapat mengkaji dan memberikan kesimpulan bahwasannya dalam proses pembentukan manusia ada beberapa tahapan. Di antaranya awal mula pembentukan manusia adalah dari sebuah nutfah, cairan, air mani. Kemudian berubah menjadi alaqah atau darah yang bergantung yang menempel kepada janin, kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu menjadi segumpal daging, kemudian selanjutnya menjadi tulang, di mana tulang ini diselimuti oleh daging, kemudian setelah itu menjadilah manusia yang seutuhnya yang sempurna dengan zat dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembentukannya pun ketika janin itu sampai kepada 120 hari, maka ketika itulah Allah meniupkan kepadanya ruh dan menentukan kepadanya 4 takdir atau 4 nasib manusia. Yang pertama yaitu tentang rizkinya. Yang kedua yaitu tentang ajalnya. Yang ketiga yaitu tentang amalnya. Dan keempat yaitu tentang kesengsaraan dan kebahagiaan atau surga dan neraka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairul jaza. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ketika ada benarnya itu memang berasal dari Allah. Ketika ada salah itu mungkin dari kesalahan kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.